Halo semuanya, selamat datang di IRS View Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Ingat, like, komen, share, dan subscribe IRS View Channel. Halo semuanya, jumpa lagi sama gue di IRS View Channel. Oke teman-teman, kali ini gue mau bahas satu hal yang gue suka dan gue harap teman-teman juga suka. Sebelumnya gue mau say sorry dulu, gue udah lama banget nggak bikin konten, udah lama banget nggak bikin video, dan gue harap kalian merindukan gue. Oke, kali ini gue mau ngebahas satu hal yang gue suka terkait tim kesayangan kita semua. Gue mau bahas terkait Liverpool teman-teman. Yang gue mau bahas adalah pendapat gue soal pemain-pemain yang udah kita beli maupun pemain-pemain yang dengan terpaksa harus kita lepas, harus kita jual teman-teman. Dan gue mau ngasih penilaian gue, pendapat gue soal mereka semua. Oke, seperti yang teman-teman udah tahu ya, kita kehilangan 3 orang penyerang. Kita kehilangan Divock Origi, kita kehilangan Sadio Mane, kemudian disusul kita kehilangan Takumi Minamino teman-teman. 3 pemain ini ya kita lepas, kita jual. Dan jujur itu sangat-sangat sedih buat gua. Divock Origi, kalian bisa tahu sendirilah, Divock Origi itu termasuk salah satu legenda Liverpool. Dia memang gak terlalu banyak menit bermain, tapi ketika dia bermain dia membawa dampak yang luar biasa, membawa pengaruh yang luar biasa, terutama ketika Liga Champions di waktu lalu ketika dia berhasil mencetak gol kemenangan, gol comeback kita. Dan banyaklah momen-momen Divock Origi itu menyelamatkan kita di saat-saat genting gitu. Dia benar-benar pemain yang menurut gua keren banget gitu. Nggak banyak menit bermain, tapi ketika dia bermain, dikasih waktu bermain, dia nunjukin kemampuannya secara total. Jadi gue jujur agak sedih juga, tapi karena gue menghargai keputusannya dan gue juga tahu dia pengen menit bermain yang lebih lagi, gue menghargai banget sih kalau memang dia akhirnya harus pindah dan sudah resmi masuk ke AC Milan teman-teman, yang juga merupakan salah satu tim kesukaan gue sih untungnya. Nah yang kedua disusul oleh Sadio Mane. Ini jujur sedikit menggemparkan ya ketika dia pindah, ketika dia akhirnya memutuskan buat cari hal baru, cari pengalaman baru, dan dia memutuskan untuk keluar dari Liverpool teman-teman. Jujur sedih. Kalau kecewa sih sebenarnya enggak, tapi lebih ke sedih sih. Kenapa? Karena trio itu udah biasa banget kita lihat, udah sering kita tahu gitu. Mo Salah, Bobby Firmino, dan Sadio Mane udah biasa kita tahu, udah biasa kita lihat. Trio Firmansyah yang kita suka namain kayak gitu, dan terpaksa banget memang era mereka sudah harus selesai. Trio itu sudah harus selesai, udah nggak trio itu lagi. Sedih sedikit, ya nggak sedih sedikit sih. Lumayan lah, gue cukup lumayan sedih sih kehilangan Sadio Mane. Karena menurut gue dia juga salah satu pemain yang luar biasa banget gitu. Dia juga menciptakan gol-gol yang istimewa buat Liverpool, membawa gol-gol kemenangan dan sebagainya. Dan ketika dia memutuskan untuk pindah, ya gue sedih karena sekali lagi era trio itu udah harus berakhir. Mo Salah kehilangan partner terbaiknya. Walaupun kalau di dunia di tempat-tempat lain banyak banget gosip Mo Salah, Sadio Mane nggak akur dan sebagainya. Menurut gue itu salah sih. Karena ketika Sadio Mane keluar, Mo Salah ngepost sesuatu buat apresiasi, dia ngepost sesuatu, dia ngasih supportnya, ngasih dukungannya. Dan sebagai sesama pemain dari benua Afrika, menurut gue mereka berdua sebetulnya pemain yang sangat kompak gitu, benar-benar yang the best gitu. Dan yang terakhir, jujur bikin gue lumayan sedih juga. Bahkan bisa dibilang sangat sedih juga sih. Kenapa? Karena ini salah satu pemain yang gue suka sih sebetulnya teman-teman. Takumi Minamino itu salah satu pemain yang gue suka. Kenapa? Karena satu, dia berasal dari bangsa Asia. Terus menurut gue permainannya tuh bener-bener keren gitu. Totalitas footballnya ada gitu.
agak-agak mirip sama Adam Lallana sih menurut gue. Jadi gue suka gitu cara dia main, permainan dia, dribblenya dia, cetak golnya dia dan sebagainya. Ditambah lagi memang dia dia pemain yang sangat rendah hati, punya karakter yang luar biasa, selalu support teman-temannya. Terus nggak yang manja, nggak yang kalau jarang dimainin, sekalinya dimainin tuh kayak ngambek, nggak mau nunjukin hasil maksimal dan sebagainya gitu. Dan dia juga merupakan pahlawan kita sih ya di Piala FA dan Carabao. Kalau nggak ada Minamino mungkin kita nggak bisa juara sih saat itu, karena dia top scorer juga di 2 piala itu. Jadi gue jujur agak sedih sih kehilangan Taki gitu. Karena ya Taki itu salah satu pemain favorit gue teman-teman. Samurai Jepang. Ya tapi gue menghargai kepindahannya karena dia memang mau menit bermain yang lebih lagi, yang mungkin sulit didapatkan di Liverpool teman-teman. Kepindahannya ke Monaco udah selesai, dan gue juga cuma bisa berharap yang terbaik buat dia supaya dia bisa lebih banyak bermain juga. Ya itu 3 penyerang yang menurut gue lumayan menyedihkan ya buat kita kehilangan mereka tuh kayak gimana gitu. Ada beberapa pemain juga yang terpaksa harus kita loan, kita harus pindahkan, kita pinjamkan ke tim-tim lainnya. Banyak sih kalau itu, gue nggak mau bahas itu semua. Nah gue mau bahas nih pemain-pemain yang udah masuk nih ke Liverpool teman-teman. Ada yang dari pertama itu Fabio Carvalho, itu udah dari kapan tahu ya kita bahas. Masuk si pemain muda ini yang usianya masih sangat muda, baru 19 tahun. Dan gue berharap banget dia bisa membawa perubahan juga buat tim Liverpool, membawa sesuatu yang luar biasa. Karena gue bersyukur sih dan gue bangga gitu, sekarang Liverpool banyak pemain mudanya. Selain Carvalho itu juga ada Darwin Núñez yang juga sempat booming. Kenapa? Kalau Darwin Núñez sih udah kelihatan banget lah ya, dia pemain yang berkualitas banget, jago banget dan jadi rebutan banyak tim. Tapi untungnya dia memilih buat tanda tangan di Liverpool, dan gue benar-benar bersyukur banget sih kita dapat banyak pemain muda gitu. Terus ada juga Ramsey yang juga join sama Liverpool. Gue berharap banget sih di musim depan bakal ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang istimewa dari tim kita, dari Liverpool. Gue juga nggak sabar banget ngelihat permainan para pemain muda ini. Gue mau lihat seberapa kerennya mereka, seberapa dampaknya mereka buat tim Liverpool gitu. Emang kita juga harus mempersiapkan masa depan gitu, nggak cuma yang sekarang, nggak cuma yang 1-2 tahun, tapi memang harus jangka panjang sih. Jadi gue bersyukur banget sih kita ngebeli para pemain muda. Dan berita yang terbaru yang paling bikin kita bahagia pasti sebagai fans Liverpool adalah Salah stay. Gue jujur lega banget ketika Salah memilih untuk stay di Liverpool. Akhirnya ya teman-teman, setelah perbincangan sekian lama, diskusi sekian lama, perdebatan sekian lama, Mo Salah memang udah nyatain berkali-kali bahwa dia pengen stay. Dia mau stay, dia mau di Liverpool, dia udah cinta sama Liverpool, cinta sama klubnya, cinta sama fansnya. Udah bersyukur banget di Liverpool, senang main di Liverpool, dan dia udah berkali-kali nyatain mau stay. Tapi memang kemarin-kemarin sempat ada masalah di kontraknya, kayak terutama terkait gajinya, belum ada kesepakatan dan sebagainya. Tapi untungnya kita udah ada berita bagus, akhirnya Salah mutusin buat stay sampai 2025 teman-teman. Jadi masih jangka panjang, masih 3 tahun lagi. Dan ya gue bersyukur banget sih pemain-pemain utama kita juga masih pada stay. Jurgen Klopp terutama dari segi pelatih masih stay sampai jangka panjang. Mo Salah juga stay, Virgil van Dijk dan Alisson juga stay teman-teman. Jadi gue bersyukur banget kita tuh dibekali pemain-pemain yang senior, yang inti, dan mereka mau stay, mereka mau tetap support Liverpool. Dan kita juga dibekali pemain-pemain muda yang luar biasa. Dan gue seneng banget juga perubahan-perubahan nomor punggung, terutama Harvey Elliott sih. Menurut gue dia sangat worth it untuk pakai nomor baru, worth it banget pakai nomor 19. Ya dia juga salah satu pemain favorit gue, pemain muda favorit gue, karena gue suka banget sih kalau lihat dia main. Menurut gue dia benar-benar keren banget, hebat banget, dribblenya jago banget.
gayanya bawa bola kalem banget, tenang banget, nggak kayak kelihatan kayak bocah yang pecicilan dan sebagainya. Dia bener-bener top, dewasa banget sih. Oke, itu aja buat review gue kali ini. Kita tunggu aja sampai nanti musim akan dimulai. Kita lihat ada perubahan apa lagi. Kita lihat lagi apakah akan ada pemain yang kita datangkan atau ada lagi pemain yang sekiranya akan kita lepas. Kita tunggu aja sampai musim ini jalan. Dan satu lagi yang benar-benar gue paling gak sabar adalah gue nunggu banget season baru, teman-teman. Karena jujur gue bosan banget ketika udah nggak ada bola. Ketika Liverpool nggak main tuh gue rasanya kurang gitu. Pengen nonton, pengen ngelakuin sesuatu, tapi kayak ya udah nggak ada gitu. Dan gue benar-benar nggak sabar banget sama musim baru. Semoga bisa segera tayang. Oke, thank you banget semua yang udah nonton video gue. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Bye-bye. Terima kasih kunjungannya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video-video berikutnya.